Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wildan, mahasiswa bimbingan dan konseling program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 siap melaksanakan uji kinerja konseling individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Tigan. Gimana kabarnya siang ini, Tigan? Alhamdulillah baik. Tadi ujian apa terakhir? Ujian 7. Bisa? Alhamdulillah bisa. Ya, aku udah percaya lah kalau anak IPA itu pasti bisa ya, kalau pikir aku. Ada apa ya Pak? Panggil masuk ke ruangan. Nah, tadi wali kelas tidak sempat sampaikan, Bu? Ya, oke, terima kasih ya kita sudah mau datang ke sini. Jadi Pak Guru ingin bersantai ya, untuk membahas tentang masalah yang terjadi pada Fikar. Sebelumnya Fikar pernah datang ke ruang BK, Belum. ngobrol konseling individu juga tidak pernah. Waktu di SMP pun tidak pernah. Tidak. Guru sampaikan ya, ini yang kegiatannya konseling individu, ya, yang mana tujuannya itu membantu permasalahan siswa, ya, menyelesaikan permasalahan siswa. Ya. Di dalam kegiatannya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Apa yang sudah kita bicarakan ini harus bisa kita jaga kerahasiaannya. Ya. Dalam penyampaiannya, Fikar harus suka, rela menyampaikannya, ya, terbuka dengan Pak Guru, gitu ya. Konseling individu ini salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, sampai di sini ada yang Fikar ingin tanyakan? Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Siap? Siap. Oke ya. Tapi sekali lagi ya, Fikar ya, Pak Guru sangat berharap Fikarnya mau terbuka ya, semangat, optimis ya, bahwa kegiatan kita pada siang ini insya Allah ada manfaatnya ya. Oke, kalau langsung siap, silakan Fikar sampaikan apa masalah Fikar. Jadi begini Pak, saya ini di rumah ini kurang waktu belajar saya. Saya ini pada pagi hari dan sore hari itu saya harus mengurus ternak. Itu waktu belajar saya ini kurang. Untuk di sekolah nih saya ini kurang di mata pelajaran kimia. Saya ini sering bolos, sering tidak mengerjakan tugas untuk mata pelajaran kimia ini. Saya ini bolos nih karena tugas yang diberikan oleh guru kimia nih Pak. Jadi guru kimia tuh memberikan tugas lisan. Jadi tuh saya tuh harus maju ke depan kelas menyampaikan tugas di depan teman-teman. Terus tuh dalam menyampaikan tugas tuh saat maju di depan tuh saya tuh merasa malu Pak. Tuh kadang-kadang tuh teman-teman tuh ketawa hura saya, jadi tuh buat saya mental saya tuh jadi down gitu. Berat ya, Fikar rasa itu ya. Ya, berat. Ya. Apa yang Fikir saya sampaikan, Pak Guru coba pahami, tapi Pak Guru masih perlu nih ya mengetahui lebih jauh. Nah, Fikar ya,
apa dengan permasalahan Fikar. Apakah di rumah itu tidak ada yang bantu kerjanya Fikar? Tidak ada Pak. Hmm. Jadi saya ini anak tunggal juga. Saya ini ada adik, Iya. tapi adik saya ini masih kecil, Hmm. 4 tahunan. Terus orang tua saya nih kan kerjanya di sawah. Iya. Terus nyangkut sawah kami kan dengan rumah kan jauh. Iya. Jadi bapak dan mama nih kalau pergi sawah nih harus pergi pagi. Iya. Terus kalau pulang ke rumah tuh malam-malam. Oke. Apa yang menyebabkan Fikar malas belajar kimia? Kan tadi kan ada sempat bilang tidak kerja tugas, no? Karena menurut saya tuh tugas yang diberikan oleh guru kimia ini nih berat untuk menjelaskan di depan kelas tuh saya rasa berat. Tugas lisan tadi itu ya, langsung umum di depan kelas itu. Oke. Kalau di rumah itu dalam keseharian tuh Fikar punya jadwal kok belajar? Tidak punya. Tidak punya. Ya. Tidak pernah buat juga. Terus yang Fikar harapkan masuk di jurusan IPA-nya apa? Jadi saya masuk jurusan IPA ini karena saya tuh suka berhitung, suka sekali mata pelajaran matematika. Jadi ini saya ini pengen atau cita-cita saya tuh masuk ke sekolah kedinasan statistika. Itu cita-cita saya tuh. Nama sekolah kedinasannya itu STIS, Fikar. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, kalau itu sih bagus ya. Pak Guru sangat mendukung dan mendoakan ya, anak ya. Oke. Terus apa yang Fikar inginkan dari keadaan ini? Dengan cara satu saya kesini satu kayak kan sudah omong-omong dengan Pak Guru. Jadi pengen Pak Guru bantu saya tuh kayak menyampaikan kepada guru kimia. Karena satu susah dalam mengerjakan tugas secara lisan. Baik ya. Dari apa yang sudah Fikar sampaikan, responnya Fikar dari pertanyaan Pak Guru itu, Pak Guru bisa simpulkan masalah utama Fikar itu lebih pada tidak nyaman dalam kelasnya ya, terutama pada saat jam KBM kimia ya, yang mana akhirnya Fikar lebih memilih untuk pulang gitu ya. Oke ya. Kalau Pak Guru boleh tahu, apa Fikar pernah menyampaikan kesulitan menghafal tugas ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah menyampaikan. Palingan saya menyampaikannya kepada teman-teman terdekat saya di kelas, sahabat saya. Kan ada wali kelas, no? Saya tidak pernah. Langsung umum di gurunya? Tidak pernah. Takut ya. Oke. Menurut Fikar, dengan meninggalkan pelajaran kimia ini apa dapat menyelesaikan masalah? Tidak bisa menyelesaikan. Yang ada mungkin tambah masalah ya. Iya. Aduh, Fikar. Nah, menurut Fikar, dengan meninggalkan pelajaran kimia ya, itu menguntungkan atau merugikan? Rugi ya? Iya. Begitu ya. Kalau memang merugikan,
menurut Fikar apa dampak terburuknya? Karena saya tidak kerja tugas, itu mungkin saya tidak dapat nilai untuk pelajaran kimia, dan itu juga mungkin saya bisa tidak kelas. Ya, jadi perlu Fikar tahu nah ya, itu aturan di sekolah kita ini nah ya, kalau alfa sampai 20 totalnya akumulasinya itu bisa tidak naik kelas ya. Lalu kalau bolos ya baru sampai 10 nah, tapi itu akan dikali 2 nah, lebih berat kalau bolosnya. Ini saat ini Fikar baru 4 kali ya. Guru cek juga di daftar kehadiran yang ada di kelas itu ya. Gitu juga dengan yang di piket tuh sama nah ya. Baru 4 kali. Nah, kembali lagi ini ya, Fikar nanti memutuskannya nah, gimana nah ya. Nah kalau setelah Fikar sudah tahu dampak terburuknya nah ya, kira-kira apa yang akan kita rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Bapak bisa bantu saya tadi untuk menyampaikan kepada guru mata pelajaran kimia dari tentang tugas yang diberikan. Mungkin bisa diringankan. Gitu ya. Ya, jadi yang tadi yang rencana yang pertama, kalau begitu Pak Guru sampaikan ya, komunikasikan ini dengan wali kelas yang pertama ya, karena ya. Lalu Pak Guru komunikasikan juga dengan guru kimia. Tapi di satu sisi Pak Guru juga berharap Fikar juga mampu berani nah ya, terbuka ya. Jadilah pribadi yang supel nah ya. Kita bisa enak ngomong dengan teman di kelasnya, tapi jangan juga takut dia nah ya, ngobrol juga dengan orang yang lebih dewasa kan ada wali kelas nah ya. Wali kelas itu pengganti orang tua Fikar di rumah nah ya. Ada di sekolah itulah wali kelasnya ya. Sekalipun mereka dua itu Katolik ya, kita harus bisa menerima perbedaan ya. Fikar harus bisa juga berkomunikasi dengan lawan jenis ya. Kalau di dalam di dalam kelas kan saya rasa bisa Pak Guru lihat ada kelompok belajarnya Fikar ya, bisa nah ya. Yang beda agama, beda etnis, suku nah ya. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan sempat Pak Guru tanya ya, Fikar tidak punya jadwal belajar ya. Saya rasa 1 kali 24 jam ini pasti ada waktu nah ya. Tapi bagaimana kita bisa mengaturnya itu nah agar tidak mengalir seperti air itu Fikar ya. Kita buat jadwalnya ya. Itu yang sebagai petunjuk ya, yang bisa mengarahkan kita nah ya. Misalnya seperti jam waker tuh ya, alarm nah ya. Nah, itu kan alat bantu. Nah, kita buat jadwal belajar ini nah ya, atau jadwal kegiatan harian itu. Nah, itulah untuk memanage waktu kita, mengatur waktu kita nah ya. Kapan kita makan, kapan kita sekolah, kapan kita istirahat, kapan kita kasih makan ternak, tarik kembali ternak kita ya. Itu Pak Guru yakin bisa ya, penting ada niat itu ya. Lalu yang ketiga yang harus direncanakan dan dipahami itu gaya belajar kita ya. Jadi menurut Fikar gaya belajarnya apa? Kalau untuk saya tuh gaya belajar yang saya suka tuh mencatat atau menulis. Berarti melakukan ya, harus melakukannya dengan melakukannya. Kalau tadi kan dengan lisan omong langsung depan kelas kan berat ya, nah ya. Berarti sudah bagus ya.
Itu namanya kalau melakukan tuh gaya kinestetik ya. Melakukan. Nanti guru akan sampaikan tentunya meminta keringanan seperti yang Fikar inginkan. Fikar nanti kalau maju tugas tuh ya, Pak Guru Fikar tetap omong tapi sambil melakukan. Itu bisa jadi lebih enak tuh. Tetap omong tapi nanti guru minta keringanan di guru kimianya supaya sambil catat di papan tuh ya, di whiteboard itu ya. Oke ya. Sampai di sini bisa kita sepakati, Bu? Bisa ya? Yakin nih? 3 poin itu ya. Itu yang direncanakan ya. Oke, kalau memang Fikar sepakat ya dengan rencana kita ya, begitu ya. Tentunya semua itu tidak ada artinya ya, tanpa dari Fikar sendiri mampu berkomitmen ya, melakukannya, merealisasikannya, mewujudkannya ya dalam bentuk tindakan nyata ya. Ya, jangan hanya Pak Guru yang berusaha, tapi Fikar sendiri tidak mau berusaha. Ya, jadi yang pertama tadi itu komunikasi itu pentingnya. Pak Guru nanti yang mulai. Ya. Tindak lanjutnya nanti kalau sudah Pak Guru ngomong di guru mata pelajaran, itu kan Ibu Ivon tuh liatin Pak Guru ya. Beda lah ya. Nanti saya ya dengan cara Pak Guru lah ya. Ibu Ivon tuh teman dulu Pak Guru bantu dia waktu kami peraja itu. Masa dia tidak bisa bantu Fikar ya? Kan sudah masuk di dalam ruang BK ya. Di satu sisi ya Pak Guru pasti ada pengharapan ya Pak Guru bisa bantu Fikar. Ya. Tapi harus ada komitmen ya. Oke, bagus kalau memang Fikar ada niat lah gitu sederhananya ya. Oke, dari kegiatan kita hari ini Fikar ya, komitmen yang sudah kita sepakati ini, Pak Guru rasa cukup segini dulu ya, sembari kedepannya Pak Guru berkomunikasi, lalu Fikar menjalankan 3 hal tersebut ya. Pak Guru akan tindak lanjuti ya. Lihat juga ini di saat pelajaran kimia masih suka hilang kok atau bagaimana ya. Nanti Pak Guru pantau nih ya. Pak Guru jangan marah kalau Pak Guru ada lihat-lihat, ada tanya-tanya ya Fikar ya. Tidak apa-apa toh. Ya, itu semata-mata ya. Ya tugas ya, komitmen kita ya. Tugas Pak Guru tapi komitmen kita bersama ya. Ya, kalau memang masih ada hal yang mengganggu ya Fikar ya, jangan ragu-ragu Fikar datang lagi ya, datang Pak Guru ya. Kalau sebisa mungkin ya buat janji dulu ya, Fikar Pak Guru Japri ya. Oke, sampai di sini kira-kira bagaimana rasanya Fikar? Oh iya, lega ada. Oke, aduh Pak Guru juga rasa senang bisa bantu Fikar ya, tapi akan lebih berkah ya kalau kita berdoa berharap kepada Tuhan ya. Nah, mengakhiri juga kegiatan kita pada kegiatan ini kita berdoa ya. Biar Pak Guru yang memimpin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasyhadu an la ilaha illallah ya kami dari rezeki karim ajin sultan. Rabbi zidni ilma warzuqni kata bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan ya. Makasih ya Pak. Ulang hati-hati lah ya. Ini sih Pak. Oke ya.